Nah, di antara gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran adalah aksam, ya, sumpah. Ya. Nanti kita akan dengarkan ya paparan teman-teman ya yang makalah aksam ini ya, tentang sumpah dalam Al-Quran, dan itu berkaitan dengan gaya bahasa ya yang digunakan oleh Al-Quran. Oke, selanjutnya saya serahkan ke teman-teman kelompok 11 ya, kelompok 11 tentang aksam. Siapa yang moderatornya, silakan. Jadi kalau bisa ditampilkan wajahnya karena ini saya rekam dan saya akan masukkan di YouTube. Ya, saya akan ini dan saya akan YouTube-kan. Ya, Anda bisa nanti menonton ulang. Tapi bagusnya kalau yang tampil wajahnya ya, jangan cuma gambar atau foto saja. Oke, silakan kelompok 11. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami Semongko mengenai guys, semongko. Al-Quran yang anggotanya terdiri dari saya sendiri dengan atas nama Irma dengan NIM 203001235. Muhammad Hamzah dengan NIM 203001214. Nilam Cahya dengan NIM 203001216 dan Sri Utami dengan NIM 203001228. Baik, langsung saja mengenai Aksamul Quran. Untuk pemateri pertama kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Atas nama Muhammad Hamzah, dipersilahkan. Mungkin Hamzah belum gabung, gitu, Mak. Sepertinya teman-teman Gimana itu, Mak? Yang Muhammad Hamzah belum gabung sepertinya. Yang lain saja, yang teman yang lain yang saya sampaikan makalahnya. Gimana itu, Mak? Udah bagus jaringannya ya? Siapa yang anggotanya itu, Mak, yang menyampaikan makalahnya, silakan. Halo, bagaimana itu, Mak? Siapa anggotanya itu, Mak, yang mau sampaikan makalahnya? Itu mana Anda dengar suara? Ya, Pak. Ya kita suruh teman yang lain yang sampai makalahnya. Jangan, nggak usah nunggu Hamzah. Iya, Pak.
Selanjutnya atas nama Nilam Cynthia dipersilakan untuk memaparkan materinya. Halo, bagaimana? Atau Irma saja yang sampaikan makalahnya, Irma, coba. Saya Pak, saya Nilam Pak. Baik. Halo Pak. Ya, silakan. Dengaran Pak? Ya, silakan dibuka videonya. Baik, saya akan bentuk jamak dari alif dan alamin. Yang berarti sumpah. Bentuk asli dengan menggunakan kata kerja asma atau ahlafa. Yang dimutakan translasi. Atau perkataan yang disampaikan dengan adat kasam. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa apa yang disampaikan atau dijanjikan itu benar. Menurut Mana Al-Katan, kata sesuatu yang dianggap benar. Kurang bagus suaranya, Nilam. Putus-putus suaranya. Ya Pak, cari jaringan dulu Pak. Bisa nih Pak. Tadi sudah disetting di multiple. Menurut Mana Al-Katan, Ya, bagus ya. Menurut Mana Al-Katan, kasam adalah sebagai atau agar melaksanakan atau tidak melaksanakan dengan sesuatu yang dianggap mulia atau agung, baik dalam wujud sebenarnya maupun hanya dalam keyakinan. Kendati seperti itu, maka pengertian dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, hikmah, dan tanpa dengan menyebut nama yang dalam Al-Quran. Rukun-rukun Al-Quran. Aqsamul Quran yang asli itu terdiri dari 3 rukun, yaitu 1. Ada fi'il kasam yang dimuta'adkan dengan huruf ba. Dalam percakapan sehari-hari atau dalam ayat Al-Quran,
sumpah itu tidak terlengkap unsur tersebut. Kadang-kadang fi'il qasamnya atau di dua ada muqsam bih atau penguat sumpah, yaitu sumpah itu harus diperkuat sesuatu yang diagungkan oleh bersumpah. Misalnya gunakan lafaz Allah yang dicontohkan dalam surat Yunus 53. Al-muqsam alaih atau berita yang diperkuat dengan itu, yaitu ucapan yang ingin diterima atau dipercaya orang yang mendengar, lalu diperkuat dengan sumpah tersebut. Keadaan muqsam Dr. Andes Bakri Syekh Amin dalam buku At-Takbir Alfan bil Quran menceritakan bahwa orang-orang Arab jahiliyah yang selalu memakai muqsam selain Allah. Dengan umurnya kakeknya, hidupnya, kepala dan sebagainya. Maksud sumpah orang Arab jahiliyah tersebut adalah untuk memuliakan kebiasaan orang Arab itulah. Bagi Allah boleh bersumpah dengan apa saja, sebab muqsam harus berupa sesuatu yang diagungkan oleh yang bersumpah. Sedang bagi Allah yang Maha tidak ada yang harus diagungkan olehnya. Dia boleh bersumpah dengan zatnya ataupun maknya. Kadang muqsam adalah berarti dengan sumpah atau sebagai jawaban sumpah. Keempat, harus dipatuhi muqsam alaih, yaitu muqsam alaih atau bercerita itu terdiri dari hal-hal yang baik atau hal-hal yang penting. Dan muqsam alaih itu sebaiknya sebenarnya setiap jika muqsam alaih tersebut adalah jika jawaban kasamnya berupa fi'il madhi pasti tidak dinegatifkan. D. Materi isi muqsam alaih itu biasa dari bidang pembicaraan yang dan penting-penting. Baik, itulah sudah Irma moderator. Baik, selanjutnya bagaimana Irma? Ada lagi? Halo Irma. Iya, Pak. Baik, selanjutnya atas nama Sri Utami. Sri Utami ada ya? Ada, Pak. Ya, silakan.
Bagaimana, dipersilakan tadi untuk baca makalahnya. Sri Utami. Baik, saya akan menjelaskan tentang urgensi hikmah aqsamul Quran. Urgensi qasam Al-Quran adalah tauhid yang masyhur untuk mempertegas kebenaran apa yang dipahami Al-Quran diturunkan untuk setiap manusia agar mampu merespon berbagai macam-macam keadaan. Hikmah qasam Al-Quran mengagungkan sifat kekuatan Allah, memfasilitasi agar lawan bicara menerima apa yang disampaikan, menjelaskan betapa agung Oke, bagaimana itu, Mak? Kurang. Udah bagus jaringannya ya? Iya, Pak. Baik, saya ulangi apa yang disampaikan oleh Saudari Sri Utami. Adapun urgensi dari qasam Al-Quran yaitu tauhid yang masyhur untuk mempertegas kebenaran apa yang dipahami Al-Quran diturunkan untuk setiap manusia agar mampu merespon berbagai macam-macam keadaan. Adapun hikmah dari qasam Al-Quran yaitu mengagumkan sifat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkokoh argumentasi agar lawan bicara menerima apa yang disampaikan serta menjelaskan betapa agungnya al-muqsam, muqsambi, dan betapa pentingnya muqsam Al-Quran itu sendiri. Baik, itulah presentasi makalah dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Oke, silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya, silakan. Pak. Saya Siapa Moderator. dulu? Yurika atau moderator? Ya, Nur Hikmah Maudina dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Maudina, perwakilan dari kelompok 1, ingin menanyakan, nah kan di sini qasam adalah tauhid yang masyhur untuk mempertegas kebenaran apa yang dipahami Al-Quran diturunkan untuk setiap manusia agar mampu merespon berbagai macam-macam keadaan, dan juga ini qasam penguatan dengan sumpah agar rasa ragu dalam diri itu hilang. Nah, yang saya tanyakan bagaimana kan biasanya orang kalau misalnya dilantik atau apapun itu pasti kan dia bersumpah menggunakan Al-Quran. Nah, jika seseorang itu tidak mengamalkan sumpahnya itu, apakah ia termasuk melakukan dosa atau bagaimana, atau ya itu apakah itu telah apakah itu termasuk dia melakukan dosa atau tidak? Mungkin itu saja. Sekian. Ya, oke, dipahami. Oke, berikutnya silakan. Saya, Pak. Ya, Nur Sahwa, silakan.
Baiklah, saya akan bertanya. Saya perwakilan dari Kerjanya ya. Baiklah, saya akan bertanya, apa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang telah melanggar sumpah, apalagi yang bersumpah dengan Al-Quran? Oke. Oke, makasih Nusahwal. Saya Pak Jurika. Jurika, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dalam makalah terdapat penjelasan mengenai muqsam alaihi yang berarti yang diikutkan dengan sumpah atau disebut juga jawaban sumpah. Yang pertanyaan saya, menjelaskan dan memberikan contoh ayat ataupun kalimat dalam Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan muqsam tersebut. Bisa dipahami? Oke. Siada? Ya, baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Silakan, siapa? Rima apa? Siapa? Irma, silakan. Saya kira pertanyaannya Hikmah sama Nusahwal sama arahnya. Tentang hukum orang yang melanggar sumpah. Silakan Irma. Iya, Pak. Oke, sumpah yang kita bahas ya dalam topik ini, tadi saya katakan di awal itu berkaitan dengan gaya bahasa ya, gaya bahasa Al-Quran. Ya, dia menggunakan sumpah. Ya, untuk apa? Ya, agar orang semakin ya, percaya ya, dengan informasi ya, yang dibawa atau yang diturunkan oleh Tuhan. Jadi ketika Al-Quran kan diturunkan oleh Tuhan itu oleh Allah, banyak orang yang tidak percaya ya akan informasinya. Ya, sehingga untuk mendukung ya, memperkuat ya, mempertegas ya kebenaran dari informasi itu, maka kemudian Allah menggunakan dengan bahasa sumpah. Nah, dalam konteks kita hari ini manusia juga bersumpah, ya, dan bersumpahan kita itu untuk meyakinkan orang lain, meyakinkan lawan bicara kita, ya, sehingga dia bersumpah. Nah, dalam konteks misalnya yang tadi Hikmah sampaikan tentang pejabat, ya, pejabat yang dilantik, ya, yang bersumpah ya, dengan Al-Quran. Ya, itu menjadi satu kesadaran atau pernyataan ya, dari orang itu bahwa dia berjanji, dia bersumpah untuk melaksanakan ya, amanah jabatannya dengan sungguh-sungguh, ya, sesuai keyakinannya. Ya, karena dia beragama Islam, ya, maka dihadirkan Al-Quran. Ya, kalau dia agama non-Islam, Injil misalnya, ya. Itu dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan jabatannya, amanah jabatannya itu, dia akan selalu meminta bimbingan dari wahyu, dari Al-Quran. Ya, sehingga dia bisa berhati-hati dalam menjalankan tugas ya, dan kewajiban sebagai pejabat. Nah, pertanyaannya bagaimana bagaimana dampak ya atau hukum orang yang melanggar sumpah. Ya, saya kira teman-teman, di antara salah satu dosa besar dalam agama adalah qauluz zur, ya, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu itu ya orang yang bersumpah tetapi tidak meyakinkan tidak sampai pada kesadaran dirinya. Ya, dia hanya berpura-pura sumpah. Jadi kalau orang yang melanggar sumpahnya
ya, bahwa dia akan menjalankan kewajiban sebagai pejabat ini dengan jujur, ya, dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian dia korupsi, itu dosa. Itu dosa besar itu. Jadi di antara dosa besar dalam agama adalah sumpah, ya, melanggar sumpah. Ya, makanya kita mesti berhati-hati dalam bersumpah. Ya, kita mesti hanya bersumpah untuk atas nama Allah. Ya, Allah menjadi objek sumpah kita. Ya, kalau Al-Quran tidak, kalau Allah yang bersumpah, kadangkala dia menggunakan makhluknya. Ya, jadi kalau kita manusia, ketika bersumpah mesti dengan nama Allah, ya, tapi kalau Allah sendiri bersumpah dalam Quran itu, kadangkala dia bersumpah dengan zatnya, kadangkala dia bersumpah dengan makhluknya, ya, dengan ciptaannya. Ya, misalnya wal asri, ya, demi masa, ya, demi waktu asar, ya, wad duha, ya, wal fajri, ya, apalagi watin wal zaitun, ya, itu sumpah itu, ya, sumpah, ya. Dan kalau Allah, ya, dan kalau Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan menggunakan makhluknya, itu menunjukkan tanda bahwa makhluk itu memiliki keutamaan, ya. Jadi ada nilai keutamaan dari makhluk yang Allah gunakan bersumpah. Ya, misalnya kalau Allah bersumpah dengan wal fajri, demi waktu fajar, ya, itu artinya waktu fajar itu waktu mulia. Allah muliakan waktu fajar itu, ya. Waktu fajar itu waktu di mana malaikat menyaksikan setiap hamba yang beribadah di waktu itu. Ya, apa ayatnya itu? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, makanya orang yang terlambat ibadah subuh itu dia tidak dicatat oleh malaikat. Ya, karena malaikat sudah naik ke atas, sudah naik melapor. Ya, malaikat penjaga malamnya, ya, sekaligus malaikat penyaksi yang akan menyaksikan setiap hamba yang beribadah di waktu subuh, sudah selesai tugasnya, sudah naik. Jadi kalau teman-teman salat subuh jam 7, ya jam 8, ya telat, ya, sudah dicatat lagi oleh malaikat. Ya, malaikat sudah naik melapor. Ya, nah, demikian pula wad duha, ya, waktu duha, wal asri, waktu asar. Ya, jadi malaikat itu, ya, menjaga manusia juga punya shift, ya. Ada malaikat penjaga pagi, ada malaikat penjaga malam. Ya, dan pergantian waktu jaga malaikat itu di waktu subuh dan di waktu asar. Ya, makanya Tuhan tidak salah dia bersumpah dengan wal fajri, ya, wal asri. Ya, bahkan di ayat itu, ya, di surah Al-Asr itu secara tegas Allah katakan innal insan lafi khusrin. Ya, artinya banyak orang yang melalaikan waktu asar. Ya, misalnya Ghifari, ya, kadangkala anak muda itu, ya, dia lalaikan waktu asarnya, pergi main futsal, ya, sampai jam 6. Ya, lupa asar. Ya, atau orang yang ketiduran misalnya, ya, karena dia tidur siang, ya, jam 2, bangun jam 5. Ya, malaikat sudah naik, penjaga asarnya sudah naik, penjaga paginya. Ya, udah telat. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa objek atau objek yang digunakan oleh Allah, ya, selain dirinya, selain zatnya, makhluknya, ya, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk itu memiliki keutamaan, ya, memiliki nilai, ya, dari makhluk itu. Ya, saya kira itu, ya, dari pertanyaannya Hikmah Maudina sama Nusahwal. Silakan kalau ada tanggapan atau teman-teman yang lain ini ingin tanggapi, silakan. Maaf Pak, Ya, silakan. jadi kalau misalnya
sumpah itu dilanggar, Ya. apakah itu sumpahnya masih berlaku atau misalnya kayak berlaku selamanya begitu? Nah, sumpah itu hanya berlaku pada saat itu saja. Ya, sumpah itu kan hanya meyakinkan, ya, hanya meyakinkan lawan bicara. Ya, kalau saya bicara ke Maudina, ya, bicara sesuatu supaya Maudina yakin dengan pembicaraan saya bersumpah. Demi Allah kak, jujur kak, itu Gifari itu pacaran sama Anu. Nah, itu hanya untuk pada saat itu. Ya, tapi kalau misalnya Maudina bersumpah bohong-bohong, ya, bersumpah main-main, itu dosa. Dosa. Jadi sumpah itu hanya berlaku, ya, bagi orang-orang yang melanggar sumpahnya. Jadi kalau pejabat yang disumpah ketika dilantik, maka ketika dia menjalankan tugas amanah jabatannya bertentangan dengan sumpahnya, maka selama dia menjabat dia melakukan dosa di situ. Ya, selama dia menyalahi sumpah jabatannya dia melakukan dosa. Ya, jadi perbuatan dosa itu karena dia melanggar sumpah, ya, melanggar sumpah. Makanya kita tidak boleh bersumpah ya sembarang. Ya, mesti betul-betul sumpah untuk meyakinkan lawan bicara dan kita sandarkan sumpah kita kepada Allah, bukan kepada yang lain. Mungkin gitu ya, Maudina ya. Nur Sahwal mungkin ada tanggapan atau teman-teman yang lain ingin menanggapi yang tadi ditanyakan sama Maudina sama Sahwal. Kalau tidak ada, kita pindah ke pertanyaannya Juhrika. Ya, Juhrika bertanya tentang unsur-unsur kasam. Ya, jadi sumpah itu punya 3 unsur. Ya, ada adatul kasam, ada al-muqsam bihi, dan ada al-muqsam alai. Ya. Adatul kasam adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sumpah, ya, baik dalam bentuk huruf maupun kata. Ya, kalau dalam Al-Quran itu biasanya lebih banyak penggunaan huruf, ya, huruf-huruf sumpah, ya, ba, ta, waw, ya, misalnya waw, wal asri, ya, wal asri berarti wa itu adalah adatul kasam, ya, huruf sumpah, wal asri. Ya, huruf wawunya adalah adatul kasam. Ya, kalimat al-asrinya, al-asri, ya, adalah muqsam bihi. Ya, sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah. Jadi muqsam bihinya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran sumpahnya demi waktu asar, demi waktu duha, demi waktu fajar. Jadi fajar, duha, asar itu adalah muqsam bi. Ya, muqsam alainya adalah berita. Ya, berita yang dijadikan, ya, isi sumpah atau sebagai jawabul kasam. Jadi kalau wal asri, wa itu adatul kasam, al asri itu muqsam bihi, innal insana lafi khusrin itulah muqsam alai. Ya, berita yang disampaikan, ya, untuk menunjukkan bahwa manusia itu adalah dalam keadaan rugi. Ya. Jadi gitu ya. Jadi unsur-unsur kasam itu ada 3, adatul kasam, muqsam bihi, muqsam alai. Ya. Mungkin itu ya, Juhrika. Iya, Pak. Alhamdulillah sudah dapat dipahami. Oke. Silakan, masih ada yang lain? Jadi saya kembali ke awal ya. Jadi kata aksam itu bentuk jamak ya, aksam. Ya, mufradnya tunggalnya qasamun. Ya, al-qasam atau qasamun. Ya, dia bermakna al-yamin. Ya, mengatakan sesuatu
dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, ya, dengan menggunakan huruf-huruf sebagai perangkat sumpah, ya, seperti waw, ba, ta, ya, dan huruf lainnya. Ya, berhubung sumpah itu banyak digunakan orang untuk menguatkan sesuatu, maka kata kerja sumpah dihilangkan, ya, sehingga yang dipakai hanya huruf ba-nya saja, ya. Kemudian huruf ba diganti huruf waw. Jadi yang paling banyak digunakan, yang paling lazim adalah waw, ya, wallah, ya, wallah, atau wal asri wattid wadduha wasyamsi waduhaha, ya. Itu makna bahasanya, ya. Kemudian secara ini ada makna dari Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim katakan sumpah itu tahqiqul khabar wa ta'kiduhu. Ya, untuk menegaskan, ya, berita, ya, atau menguatkan informasi yang disampaikan. Ya. Imam As-Suyuti mengatakan qasam atau sumpah adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk memberikan penegasan atau pengukuhan suatu pesan yang disampaikan dengan adatul qasam. Ya. Sedangkan dalam pandangan Manna Al-Qattan, ya, sumpah itu adalah untuk menguatkan jiwa agar orang tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan sesuatu yang diagungkan atau dimuliakan, ya, baik dalam wujud yang hakiki maupun hanya dalam keyakinan. Ini saya kira konsep, ya, konseptual tentang makna apa aksam itu, ya, aksam. Ya, kemudian unsur-unsurnya sudah tadi saya jelaskan, ya. Kemudian ada rukun, ya, ada rukun sumpah. Jadi selain ada unsur kasam, ada namanya rukun sumpah. Ya, rukun sumpah ada 4, ya. Ada muksim, ya, pelaku sumpah, ada muksam bihi, sesuatu yang dipakai sumpah, ada adatul kasam, alat untuk bersumpah, ya, dan ada muksam alai, ya, atau berita yang dijadikan isi sumpah. Ya, jadi kalau di sini yang tadi unsur-unsurnya itu hanya ditambah dengan muksim. Ya, adanya muksim, adanya orang yang bersumpah, pelaku yang bersumpah. Ya, kalau misalnya Allah atau siapa, kalau makhluk gitu, ya. Nah, dalam Al-Qur'an itu, ya, dalam Al-Qur'an seperti yang tadi Juhdika tanyakan, ya, yang berkaitan dengan muksam bihi itu, ya, misalnya Allah bersumpah dengan zatnya, ya, dengan dirinya. Ya, misalnya wa yastambi'unaka haqqu wa qul i wa rabbi innahu lahaqqun, ya, wa ma antum bimu'jizin, ya, dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah azab yang janjikan itu? Ya, katakan qul i wa rabbi, ya wa rabbi, demi Tuhanku, ya, wa rabbi. Jadi kata waw di sini wa rabbi adalah waw ini ada atul kasam, ya, rabbi adalah muksim, ya, muksam bih. Ya, innahu lahakun itu adalah muksam alai. Ya. Nah, kemudian kadangkala Allah bersumpah dengan makhluknya, ya, kita bisa katakan itu, ya. Wan najmi iza hawa, ya, demi bintang ketika ia terbenam. Kemudian muksam alai, ya, hal-hal yang disumpahkan oleh Allah. Misalnya Allah sumpah yang menunjukkan keesaan Allah. Nah, misalnya wasoffati soffa, ya, inna ilahakum lawahid. Jadi dia bersumpah untuk menunjukkan keesaannya. Inna ilahakum lawahid, ya. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa. Ya. Yang kedua, sumpah yang menunjukkan kebenaran Al-Qur'an. Ya, jadi ini sumpah hamim wal kitabil mubin, demi, ya, kitab yang mubin. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Jadi dia bersumpah, Allah bersumpah untuk menunjukkan kebenaran Al-Qur'an. Ya.
Ada juga sumpah Allah yang menunjukkan kebenaran Rasulullah. Ya, misalnya Hamim wal kitabil mubin, ya, inna anzalnahu fi, saya kira hampir ini salah mungkin ini ya. Saya kira bukan ayatnya ini ya, karena dia Yasin ini. Yasin wal Qur'anil Hakim, ya, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya. Sekali itu ayatnya itu ya, innaka laminal mursalin. Jadi Allah bersumpah untuk menunjukkan kebenaran Rasulullah. Ya. Yang keempat, ada sumpah Allah dengan maksud untuk menunjukkan adanya balasan, janji, ancaman. Ya, misalnya surah Az-Zariyat ya, waz-zariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq. Ya, sesungguhnya ya, janji-janji Allah itu pasti benar. Ya, wa inna dina lawaqi, ya, dan sesungguhnya hari pembalasan itu pasti terjadi. Ya. Jadi saya kira mungkin terpotong materi saya ini. Jadi ada 4 ya, ada 4 objek atau muksam ya, muksam alai. Ya, muksam alai yang digunakan oleh Allah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain silakan, teman-teman. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kan aksam dalam Al-Quran meliputi beberapa hal yang digunakan di dalam kedudukan dan susunan kalimatnya. Nah, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang digunakan aksam fil Quran dalam kedudukan dan susunan kalimatnya? Terima kasih, Pak. Saya belum paham pertanyaannya. Saya diulangi. Ini Pak, aksam dalam Al-Quran meliputi beberapa hal di dalam kedudukan dan susunan kalimatnya. Kecil sekali suaranya. Hal-hal apa saja Ya. yang digunakan di dalam aksam fi'il Quran, Pak? Ya, jadi saya kira secara besarnya fiska hanya 2 ya, hanya 2 yang Allah gunakan itu ya. Jadi dirinya, zatnya dan makhluknya. Ya, makhluknya. Jadi apa ya? Dia muksam ya, muksam bihinya ya, muksam bihinya. Jadi kan ada atul kasamnya, ada muksam bihinya, ada muksam alainya. Ya kalau muksam alainya tadi itu ya saya katakan ada 4 tentang keesaan Allah, tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad, tentang kebenaran janji-janji Allah itu muksam alai. Nah dalam konteks muksam bihinya, saya kira dalam Al-Quran cuma 2 ya, cuma 2 ya. Zat Allah sendiri ya, wallah, dengan makhluknya, dan saya kira lebih banyak makhluknya ketika dia bersumpah itu. Kalau Anda baca surah-surah Makkiyah itu kan yang paling banyak sumpah itu kan surah apa? Juz 30 ya. Surah-surah yang di Makkiyah, di Mekah yang kategori Makkiyah. Karena di masa Makkiyah itulah banyak orang yang tidak percaya Al-Quran, yang menentang Al-Quran, sehingga Allah mesti meyakinkan ya. Jadi ketika dia ketika dia mengingkari Allah, maka dia bersumpah dengan muksam alainya dirinya tentang keesaannya. Ya, kalau orang itu mengingkari Al-Quran, maka dia bersumpah untuk menjelaskan kebenaran Quran itu. Ya, kalau dia mengingkari tentang janji-janji Allah, tentang hari pembalasan, maka dia bersumpah, Allah bersumpah untuk menunjukkan kebenaran, ya, kepastian dari janji ya, dari janji atau hari pembalasan itu. Mungkin itu ya Fiska ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, masih ada yang lain, silakan teman-teman.
Gita Amalia mau tanya? Gimana Gita? Mau bertanya? Silakan, Nak. Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut referensi yang saya baca, Pak, Ya. siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang haram atau Ya. yang makruh atau yang mubah, kemudian dia menilai ada amalan lain yang lebih baik daripadanya, maka wajib atasnya untuk melakukan yang lebih baik itu dan membatalkan yang dimaksud kafarat itu Pak apa? Ya, kafarat itu ya tembusan ya, tembusan. Jadi ada memang kafarat ya, kafarat bagi orang yang melanggar sumpah ya. Misalnya dia berpuasa berapa hari gitu ya. Jadi kafarat itu ya penebus untuk atas kesalahan dia dalam melanggar sumpah itu. Ya. Jadi makanya sumpah itu ya salah satu dosa besar ya, sehingga kalau dia ingin bebas dari sumpah, maka dia mesti ya, misalnya memerdekakan budak atau dia memberi makan orang yatim 40 orang dalam sehari. Itu namanya kafarat. Ya, kafarat. Ya, sama halnya dengan orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, itu kena kafarat. Jadi selain dia berpuasa juga kena kafarat itu. Jadi kafarat itu adalah tebusan untuk menutup atau menutupi kesalahannya ya. Jadi kan sama dengan istighfar kan kafarat juga itu, pada kafarat untuk menutupi kesalahan kita. Gitu ya hasilnya. Jadi apakah boleh Pak membayar kafarat sebelum sumpah dibatalkan? Ya tidak bisa. Jadi kafarat itu kan berlaku ketika sumpah dilanggar. Ketika sumpah dilanggar. Jadi kalau sumpahnya belum dilanggar ya tidak bisa membayar kafarat. Jadi hukum agama itu kan tidak berlaku secara langsung ya. Dia berlaku ketika dia melakukan perbuatan itu. Jika tidak ya tidak kena denda. Jadi kafarat sama dengan denda ya, denda sebagai tebusan atas pelanggaran dia melanggar sumpahnya. Oke, silakan. Masih ada yang lain, teman-teman? Saya Pak. Atas nama Sri Purnomo Pak. Bagaimana pemakala? Masih ada yang ingin diskusikan? Nama Sri Purnomo Pak. Pak. Ya, silakan. Sri Purnomo. Apakah sumpah Pak bersumpah sama dengan berkazan?
Aja Pak mana? Asri siapa? Nah, Oke, masih ada teman-teman? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak, tentang kebiasaan orang jahiliyah yang bersumpah. Ya. Yang selalu memakai atau yang kasam bin selain Allah. Misalnya ya. Dengan umurnya, kakeknya, hidupnya, kepala, dan sebagainya. Ya. Kan itu sudah jelas dalam Pak, bahwa barang siapa yang bersumpah dengan Allah, maka berarti dia telah kafir atau musyrik, Pak. Ya. Banyak terjadi di masyarakat, Pak, ada yang bersumpah. Misalnya dia berkata, saya bersumpah demi apapun. Apakah itu kita sudah termasuk melanggar, Pak, atau bagaimana, Pak? Ya. Jadi sumpah itu memang tadi Anda katakan bagian dari tradisi orang Arab ya. Dan sumpah mereka ya sumpah pada sesuatu yang dianggap ya punya keutamaan. Ya, punya keutamaan. Makanya Al-Quran turun juga menggunakan dengan gaya bahasa sumpah, tapi kemudian dia membenarkan sumpah yang mana yang apa yang dibolehkan gitu ya. Jadi tidak semua tidak semua bentuk-bentuk sumpah ya dibolehkan ya, seperti sumpah orang-orang jahiliyah itu ya sekarang sudah tidak dibenarkan lagi itu. Ya. Jadi orang tidak boleh lagi bersumpah dengan sesuatu ya selain Allah. Ya, jadi kita hanya bisa bersumpah dengan Allah saja. Jadi kalau Allah bisa bersumpah dengan makhluknya itu apa kekhususan bagi dia. Ya, kekhususan bagi dia ya karena dia yang menciptakan makhluk itu ya. Tapi kalau kita makhluknya tidak bisa bersumpah dengan makhluk. Ya, kita hanya bisa bersumpah dengan zat Allah. Ya, wallah ya, billah, tallah gitu ya. Itu yang kita lakukan gitu ya. Jadi gaya bahasa sumpah ini juga sekaligus dia ingin ya membatalkan mode sumpah yang salah ya yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Ya. Mungkin itu ya. Oke. Ada, silakan teman-teman. Saya Pak. Ya, silakan Nak ya. Bagaimana hukumnya dalam Islam itu Pak terhadap sumpah pocong? Ya, saya kira itu bagian dari budaya saja, itu ya, budaya. Dalam agama tidak ada namanya sumpah pocong. Itu hanya menjadi sebuah adat, ya, sebuah tradisi yang hidup di masyarakat, ya, dan itu semua dilakukan untuk ya meyakinkan orang ya atas sesuatu yang terjadi pada dia. Ya. Misalnya atau hari ini misalnya lebih kita kenal dengan mubahala ya, mubahala. Apa namanya itu ya? Mubahala itu ya sebuah sumpah juga, tapi sumpah yang kemudian misalnya hari ini ya ada korban ya, korban pembunuhan FPI, orang tuanya itu minta mubahala. Ya, sumpah mubahala.
Jadi bersumpah bersama-sama bahwa siapa di antara dua pihak ini yang berbohong, maka akan dilaknat keluarganya. Ya, 7 turunan misalnya. Itu masuk kategori mubahala. Ya, mubahala. Ya, kalau sumpah pocong ini kan kadangkala dilakukan oleh seseorang yang dituduh oleh masyarakat melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat. Misalnya ada seseorang yang dituduh sebagai apa namanya dia? Yang suka makan manusia itu apa? Apa istilah Bugisnya itu ya? Apa istilahnya kita? Kanibal. Hah? Bukan Kanibal. Kanibal, Pak, kanibal. Enggak, bukan kanibal. Ada orang yang punya ilmu, ya, kemudian dituduh orang ini, ya kadangkala ada tetangga mati, dia dituduh itu, dia punya ilmu katanya. Parakang. Ya parakang misalnya, parakang itu ya, parakang. Ya kadangkala ya supaya dia bebas dari tuduhan itu, ya dia bersedia sumpah pocong gitu. Ya, sumpah pocong dibungkus dengan kain kafan. Ya, harapannya kalau dia berbohong langsung mati gitu. Ya, langsung kena dampaknya dari kebohongannya. Jadi sekali lagi pada intinya dalam Islam tidak mengenal adanya sumpah pocong gitu. Itu hanya tradisi ya, kebiasaan masyarakat ya untuk melakukan sesuatu agar orang yakin ya. Orang yakin terhadap sesuatu yang menjadi masalah di masyarakat itu. Oke, masih ada teman-teman? Kita masih banyak. Masih ada 50 menit lagi ya, masih ada. Oke, masih ada? Maaf Pak, jam berapa kuisnya? Kuisnya jam 14.40 ya. Karena kita kuliah jam 1, jadi jam 1 itu sampai jam 14.40 kuliah kita. Jadi kuisnya sampai kuisnya jam 14.10 ya. Bisa cek Gifari jam berapa kuisnya itu? 14.10 Pak, sampai 14.10 dimulai. 14.10 dimulai ya. Iya. Jadi masih ada 5 menit ya. Atau mungkin silakan teman-teman belajar ya untuk 5 menit terakhir ini. Ya. Jadi silakan dibaca ulang. Saya menyampaikan terima kasih banyak ya atas kerjasamanya. Kita bisa kuliah hari ini 2 kali. Dan kalau tidak keberatan, ya kita bisa kuliah Jumat meskipun libur Natal. Ya, kita ambil jam 9.40, jam 9.10. Kemudian pada Jumat kita lanjut tuntas kuliah kita Jumat ini. Saya berharap tidak keberatan untuk kuliah hari Jumat meskipun libur. Kecuali Anda mau ke gereja. Berarti Iya, Pak, Pak. di Jumat dihabiskan materinya. Ada bedeng itu Pak, motor gitu. Ya. Bisa. Berarti hari Jumat materinya dihabiskan. Ya, hari Jumat dihabiskan, tapi kita ambil dua kali pertemuan. Jadi pagi, jadwal pertama kita kan biasa jam 9.10 ya. Iya, Pak. Kemudian sudah Jumat, lanjut lagi. Ya, sudah Jumatnya terserah mau jam 1, mau jam 2, mau jam 4, terserah. Tapi saya berharap selesai bulan ini. Iya, Ya, Pak. kita cari Iya, Pak. waktu ujiannya ya, Iya, mungkin Pak. minggu kedua Januari kita final. Iya Pak, bisa. Oke, terima kasih banyak ya teman-temannya.
Siap-siap semua. Pak. Silakan siap-siap untuk masuk di lentera kerjakan kuisnya. Terima kasih banyak kelompok 11 ya, kita dan teman-temannya atas makalahnya. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan untuk kita semua. Iya, Pak. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.